Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait artikel penerapan NoSQL yang berjudul Coffee Mod, A Novel Approach to Design Key Value NoSQL Databases. Next. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Gusti Ayu Dewi Astinasari, dengan NIM G1401231041. Saya Najwa Febila Adita dengan NIM G1401231014. Saya Ulia Fadima Nurhaliza dengan NIM G1401231024. Terakhir, saya Zanira Husna dengan NIM G1401231097. Selanjutnya latar belakang. Saat ini seperti yang telah kita ketahui, terjadi peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah dan jenis data yang dihasilkan, terutama untuk data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, kemudian ada juga keterbatasan database relasional, di mana database relasional yang tradisional ini cukup kesulitan dalam mengelola volume data yang cukup besar dan beragam. Nah, sebagai solusi, database NoSQL hadir dengan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik. Penelitian ini juga akan khusus berfokus pada database key value, salah satu jenis database NoSQL yang paling sederhana. Namun, saat ini ternyata masih kurang untuk metode desain yang khusus untuk database key value. Oleh karenanya, akan diperkenalkan sebuah metode desain baru yang bernama Coffee Mod yang dirancang khusus untuk database key value dengan tujuan untuk mengotomatiskan proses desain database sehingga nantinya bisa meminimalkan kesalahan manusia. Nah, untuk mendukung metode ini juga akan dikembangkan sebuah alat perangkat lunak bernama Coffee Design yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas desain database yang paling memakan waktu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya mulai saja ada tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi. Yang kedua, yaitu menyediakan metodologi yang dapat mengotomatisasi proses desain basis data. Dan yang terakhir, yaitu meminimalkan intervensi manusia. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbasis model driven architecture atau MDA. Proses desain ini dimulai dengan membangun model data konseptual yang kemudian diubah menjadi model logis sebelum menghasilkan implementasi fisiknya. Penelitian ini mengembangkan dua metamodel. Yang pertama yaitu Platform Independent Data Meta Model atau yang bisa disebut dengan PIDM. Metamodel ini mengintegrasikan model struktur data dan model query-nya. Yang kedua yaitu metamodel key value logikal yang bisa disingkat dengan KVLM. Metamodel ini berfokus pada karakteristik khusus basis data key value. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
di sini ada proses dari modelnya. Yang pertama itu instance dari metamodel PIDM disediakan sebagai inputnya untuk proses transformasi. Lalu instance tersebut diperiksa untuk memastikan tidak ada kesalahan dengan menggunakan spesifikasi metamodel. Lalu dilakukan transformasi model ke model yang diterapkan untuk mengubah instansi ini menjadi instansi lain dari KVLM dengan menerapkan seperangkat aturan transformasi. Lalu yang terakhir, transformasi model to text yang dilakukan untuk menghasilkan implementasi fisik di bawah teknologi yang ditargetkan, yaitu bagaimana data diatur pada DBMS mesin key value. Proses-proses ini melibatkan transformasi model dari satu bentuk ke bentuk lain, yaitu model to model dan model to text, untuk menghasilkan kode yang dapat digunakan dalam sistem basis data key value. Lalu selanjutnya ada algoritma-algoritmnya. Yang pertama ada algoritma query to collection transformation rule, seperti berikut. Lalu selanjutnya ada algoritma yang kedua untuk collection merging teknik, seperti berikut. Lalu yang terakhir, algoritma yang ketiga, skema optimization method, seperti berikut. Lalu, untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi KIVEMA dapat secara efektif menghasilkan model logis dan implementasi fisik untuk basis data key value. Penelitian ini juga memperkenalkan alat perangkat lunak bernama KV Design yang mengotomatisasi tugas-tugas pemodelan data yang memakan waktu, seperti transformasi dari model konseptual ke model logis dan generasi kode. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi dalam desain basis data dan pengurangan kesalahan yang mungkin terjadi akibat intervensi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada implikasi dan kontribusi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi desain basis data NoSQL, khususnya untuk basis data key value yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis MDA, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan sistematis untuk desain basis data yang dapat diadaptasi untuk berbagai skenario penggunaan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya NoSQL dalam mengelola data besar dan beragam dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan dengan basis data relasional yang tradisional. Selanjutnya ada kritik dan saran. Penelitian ini hanya mendukung query baca, sementara operasi lain seperti pembaruan dan penyisipan tidak dibahas. Ini merupakan area penting dalam konteks basis data NoSQL yang perlu ditangani di masa yang akan datang. Yang kedua adalah penelitian ini hanya menggunakan satu jenis struktur data, yaitu hashes, dalam basis data key value, sehingga perlu eksplorasi lebih lanjut untuk mendukung berbagai untuk penelitian lanjutan. Disarankan agar peneliti mempertimbangkan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mendukung semua operasi CRUD, yaitu ada create, read, update, dan delete, dan mengeksplorasi jenis struktur data lainnya
yang ditawarkan oleh sistem basis data key value. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan semoga bisa tersampaikan dengan baik. Apabila ada komentar, kritik maupun saran, kami persilahkan diskusi di kolom komentar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.